Keesokan paginya pun tiba. Dronacharya memanggil Pandawa dan Kurawa untuk berkumpul. Berdirilah di sekitar pohon ini, katanya. Mengikuti instruksinya, dengan pohon di tengah, mereka semua mengatur diri mereka dalam sebuah lingkaran. Dronacharya menginstruksikan Ashwatthama, bagikan busur dan anak panah kepada semua orang, dan Ashwatthama membagikannya kepada 105 peserta. Kemudian Dronacharya berkata, ambil anak panah kalian, tancapkan, dan arahkan ke sosok burung di atas pohon. Semua orang mengarahkan busur mereka ke sosok burung itu. Duryodhana bertanya, haruskah kita melepaskan anak panah sekarang, Guru? Dronacharya menjawab, tetaplah membidik burung itu sampai saya memerintahkannya, dan pergi. 4 jam kemudian Dronacharya kembali. Apa yang dilihatnya sangat mengejutkannya. Para Kauravas telah mengesampingkan busur mereka dan mengobrol, bercanda, dan tertawa di antara mereka sendiri. Duryodhana sedang duduk dengan nyaman, santai. Bhima sedang tertidur pulas. Para Pandawa juga tidak berada dalam posisi yang sama seperti 4 jam yang lalu kecuali Arjuna. Arjuna sendiri telah mempertahankan konsentrasinya, membidik burung itu dengan mantap selama 4 jam tanpa goyah. Dronacharya dengan marah berteriak, apa yang saya katakan dan apa yang kalian lakukan? Karena terkejut, semua orang segera berdiri dan kembali membidik burung itu. Dronacharya kemudian mendatangi setiap orang dan bertanya, apa yang kalian lihat? Setiap orang memberikan jawaban yang berbeda. Saya melihat burung itu. Saya melihat daun-daunnya. Saya melihat buahnya. Saya melihat langitnya. Atau saya melihat pohonnya. Akhirnya Dronacharya menemui Arjuna dan bertanya, Arjuna, apa yang kamu lihat? Arjuna menjawab, saya hanya melihat mata burung. Dronacharya kemudian bertanya kepada Arjuna, apa lagi yang kamu lihat? Arjuna menjawab, saya tidak melihat yang lain. Kamu tidak melihat yang lain, tapi mengapa? Bukankah di sana ada pepohonan, dedaunan, buah-buahan, dan langit di mana-mana? Dronacharya bertanya. Arjuna menjawab, semua itu ada di sana, tetapi saya tidak ingin melihatnya. Fokus saya hanya pada mata burung, jadi saya tidak melihat yang lain. Ketika Dronacharya mendengar hal ini, ia tersenyum dan berkata, apalagi yang kamu tunggu, lepaskan anak panah itu. Segera setelah ia memberikan perintah, Arjuna melepaskan anak panahnya. Suara anak panah yang membelah udara bergema, tetapi tidak ada yang bisa melihat kemana perginya anak panah itu. Masih ada sesosok burung di atas pohon, tetapi kepalanya sudah tidak ada. Setelah jeda sejenak, sosok itu jatuh dari pohon. Dronacharya mengangkat Arjuna dengan bangga dan berkata, inilah tekad yang harus dimiliki oleh seorang pemanah. Saya berjanji untuk menjadikanmu pemanah terhebat di dunia. Melihat semua ini, Duryodhana menjadi cemburu. Guru ini jelas-jelas berpihak pada Pandawa, pikirnya dengan getir. Keesokan harinya, Dronacharya memanggil Duryodhana dan Dharmaraja dan mengajukan pertanyaan yang sama. Siapakah di antara kalian yang lebih baik? Duryodhana dengan percaya diri menjawab, saya orang yang lebih baik. Sebaliknya, Dharmaraja dengan rendah hati menjawab, Duryodhana lebih baik dari saya. Terkejut, Dronacharya bertanya kepada Dharmaraja, mengapa Anda mengatakan bahwa Duryodhana lebih baik dari Anda? Dharmaraja menjelaskan, saya selalu bersikeras pada kebenaran dan terus-menerus mendorong saudara-saudara saya untuk mengikuti jalan Dharma yang sering menyebabkan mereka kesulitan. Tetapi Duryodhana, baik atau buruk, selalu berharap saudara-saudaranya bahagia. Ketika ditanya pertanyaan yang sama, Duryodhana menjawab, seperti yang dikatakan Dharmaraja, satu-satunya perhatian saya adalah kebahagiaan saudara-saudara saya. Dronacharya kemudian menjawab, Duryodhana, orang yang berkarakter sejati haruslah seperti Dharmaraja. Perhatikan dia, serap kebijaksanaannya, dan ambil inspirasinya. Sekarang adalah saat yang tepat untuk memeriksa diri sendiri. Dan ia pun pergi. Duryodhana tertegun. Ia tidak dapat memahami apa yang baru saja terjadi. Kami berdua memberikan jawaban yang sama untuk pertanyaan yang sama. Dharmaraja mengakui bahwa saya lebih baik, dan saya mengklaim bahwa saya yang terbaik. Jika jawabannya sama, mengapa memuji dia dan memarahi saya? Oh, tentu saja. Guru itu jelas-jelas berpihak pada Pandawa. Dipenuhi dengan kebencian, Duryodhana mulai menyimpan dendam yang mendalam terhadap Dronacharya. Teman-teman, apakah Anda percaya bahwa membaca satu cerita dapat mengubah hidup seseorang? Apakah Anda percaya bahwa hanya dengan menceritakan sebuah cerita kepada anak-anak Anda dapat mengajarkan nilai-nilai yang mereka butuhkan dalam hidup? Apakah Anda percaya bahwa solusi untuk setiap masalah yang Anda hadapi, atau mungkin akan Anda hadapi di masa depan, terletak pada membaca sebuah cerita? Ya, itu mungkin. Hal ini hanya mungkin terjadi pada kisah epik terbesar yang pernah diceritakan dalam sejarah manusia.
Mahabharata. Kisah ini 100 kali lebih kuat daripada film blockbuster manapun. Ini adalah sebuah tantangan. Mahabharata yang ditulis oleh Vikramaditya tersedia sebagai sebuah cerita yang lengkap dalam 2 bagian, baik dalam bentuk buku fisik maupun e-book di Amazon dan 43 toko online lainnya di seluruh dunia. Karya agung ini telah diterjemahkan ke dalam 54 bahasa di seluruh dunia. Lihat tautan dalam deskripsi di bawah video. Pesanlah sekarang juga, karena ini bukan hanya sebuah buku, ini adalah harta karun kebijaksanaan yang dibutuhkan oleh hidup Anda. Suatu hari Dronacharya mengumpulkan semua orang dan mengumumkan, hari ini saya akan memutuskan, dalam keahlian, apa masing-masing dari kalian akan unggul. Setiap orang memiliki bakat yang unik, dan sekarang kita akan menentukan bakat alamiah kalian masing-masing. Pertama-tama, ia memanggil Bhima dan bertanya, Bhima, senjata apa yang ingin kamu kuasai? Pedang, kapak, tombak, busur, atau gada? Bhima dengan percaya diri menjawab, Acharya, memegang pedang di tangan saya terasa seperti memegang sapu lidi. Berikan saya gada, saya bisa menghancurkan gunung dengan itu. Melihat hal ini, Duryodhana berpikir, di antara para Pandawa, Bhima adalah yang terkuat. Untuk bersaing dengannya, saya harus menguasai senjata yang sama. Maka Duryodhana pun memilih gada. Dronacharya memutuskan bahwa Dharma Raja harus mengkhususkan diri dalam melempar tombak dan perang kereta. Nakula dan Sahadewa ditugaskan untuk belajar ilmu pedang dan menunggang kuda, di mana mereka dapat mencapai kemahiran yang luar biasa. Akhirnya, Dronacharya memanggil Arjuna dan berkata, di medan perang, prajurit yang paling kuat selalu seorang pemanah. Tahukah Anda mengapa? Musuh harus berada dalam jarak 2 langkah dari Anda, agar senjata lain menjadi efektif. Tetapi seorang pemanah dapat membunuh musuh meskipun dia berada dalam jarak 1000 langkah. Setiap senjata hanya menjalankan fungsinya, tetapi busur, ketika digabungkan dengan kekuatan mistik, menjadi astram. Satu anak panah dapat berubah menjadi 1000 dan menghancurkan musuh dalam sekejap. Menguasai aspek fisik dan mistik dari persenjataan adalah seni yang hanya bisa kalian capai. Dari 105 orang yang ada di sini, hanya Anda yang layak menguasai seni memanah. Kalian memiliki kesabaran, fokus, tekad, dan disiplin yang diperlukan untuk keterampilan ini. Di antara mereka semua, Anda akan bangkit menjadi prajurit terhebat, kata Dronacharya. Mendengar hal ini, rasa takut mulai merayap ke dalam hati Duryodhana. Ketika Pandawa dan Kauravas berlatih, satu pikiran mengganggu pikiran Duryodhana. Kami, 100 Kauravas, dapat menghentikan Dharma Raja, Bhima, Nakula, dan Sahadewa. Tapi Arjuna, tidak ada seorang pun di antara kami yang bisa melawannya. Apa yang harus kita lakukan? Hari-hari berlalu. Suatu hari, Dronacharya membawa mereka semua ke hutan untuk latihan kuda, untuk mengajari mereka cara berkuda di medan perang. Semua kuda mereka berlari kencang ke arah yang sama. Kuda Arjuna berlari di samping kuda Dronacharya. Arjuna, keluarkan busurmu. Dronacharya menginstruksikan, di sebelah kananmu, kamu akan melihat seekor babi hutan berlari di kejauhan. Bidiklah itu. Sejauh ini kamu telah berlatih menembakkan anak panah ke sasaran yang tidak bergerak. Sekarang kalian harus menguasai keterampilan mengenai sasaran yang bergerak. Tariklah busurmu. Kuda Arjuna terus berpacu, dan babi hutan di kejauhan terus berlari. Arjuna menarik busurnya dan membidik babi hutan itu. Namun, sebelum ia sempat melepaskan anak panahnya, 10 anak panah muncul entah dari mana dan menghantam babi hutan itu dari arah yang berbeda secara beruntun. Babi hutan itu menjerit kesakitan akibat serangan yang tak terduga itu. Semua orang tertegun. Anak panah telah mengenai babi hutan dalam sekejap, tetapi tidak ada satu pun yang ditembakkan oleh Arjuna. Kelompok itu tertegun. Dari manakah anak panah itu berasal? Siapa yang telah menembakkannya? Sebelum mereka sempat mengambil ancang-ancang, sebuah anak panah lainnya melesat di udara, menembus tenggorokan babi hutan, dan keluar melalui otaknya. Babi hutan itu langsung roboh di tempat, tak bernyawa. Pemandangan itu membuat semua orang kagum. Dronacharya dan yang lainnya turun dari kuda dan bergegas menuju ke arah datangnya anak panah itu, dengan penuh semangat mencari tahu siapa yang menembakkan anak panah itu. Di sana, berdiri seorang pemburu dengan tubuh berotot, kulit harimau, melilit pinggangnya, dan sebuah anak panah di tangannya. Ketika 106 orang mendekatinya sekaligus, sang pemburu segera menarik anak panahnya dan membidik mereka. Namun, alih-alih membidik mereka semua, ia malah membidik langsung ke dada Arjuna. Pemburu itu tidak lain adalah Ekalavya. Teman-teman, episode berikutnya akan membawa konten ke tingkat yang lebih tinggi. Jangan sampai ketinggalan.
Sampai jumpa lagi Sabtu depan di jam yang sama. Jika Anda belum memesan buku Mahabharata saya, lakukanlah sekarang. Tautan ada dalam deskripsi di bawah video ini. Dan juga, jika Anda belum berlangganan ke channel saya, segera lakukan. Sampai jumpa, jaga diri Anda. Sampai jumpa.